Menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan memang bukan suatu kewajiban. Akan tetapi sudah semestinya bagi seorang muslim untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum yang tepat untuk mendengar dan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Karena kalau tidak di bulan Ramadan, di bulan mana lagi kita akan membaca dan mendengarkan Al-Quran secara keseluruhan? Ditambah lagi di bulan Ramadan, amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kondisi sekarang ini di mana digencarkan work from home, kita punya banyak waktu untuk membaca Al-Quran di rumah. Nah, membaca Al-Quran termasuk bagian dari amalan yang paling baik untuk mengisi Ramadan kita. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalah Al-Quran menyebutkan keragaman tradisi menghatamkan Al-Quran para sahabat dan para ulama salaf. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 malam sekali, seperti sahabat Utsman bin Affan dan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i disebutkan beliau menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Artinya 1 hari 2 kali khatam. Ada juga yang menghatamkan dalam waktu 3 hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Itulah tradisi para ulama dalam bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Masing-masing dari kita pasti punya cara tersendiri untuk menghatamkan Al-Quran. Dan sekarang kita akan bahas sedikit terkait dengan bagaimana cara kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tips yang pertama adalah selaraskan targetmu dengan kemampuanmu. Untuk bisa membaca Al-Quran, tentunya kita harus memahami dulu ilmu tajwid dan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Jangan asal baca saja. Jangan asal yang penting khatam. Kita harus betul-betul membaca dengan benar. Untuk membaca Al-Quran juga harus diseimbangkan dengan kemampuan kita. Jika kemampuan kita membaca Al-Quran tergolong standar misalnya, untuk membaca Al-Quran 2 lembar misalnya kita butuh 5-7 menit. Tapi kalau semisal bacaan kita masih terbata-bata, mungkin kita butuh waktu yang lebih lama lagi. Jika kemampuan membaca Al-Quran kita belum sempurna, maka tidak perlu memasang target yang terlalu tinggi untuk menghatamkan sekian kali di dalam bulan suci Ramadan. Yang penting adalah baca Al-Quran dengan benar dan perhatikan tajwidnya. Itu tips yang pertama, selaraskan target kita dengan kemampuan kita. Tips yang kedua adalah kita harus ingat bahwa Al-Quran memiliki sekitar 600 halaman. Maka cobalah membaca 2 lembar setiap selesai salat. Dengan perhitungan sebagai berikut. 600 halaman kita bagi 30 hari. Akan ketemu hasil 20 halaman per hari. 20 halaman per hari kita bagi di setiap selesai waktu salat fardu. 20 dibagi 5 akan ketemu 4 halaman per hari atau sekitar 2 lembar. Nah, 2 lembar itu yang hanya perlu kita baca selama 5-7 menit setiap selesai sholat fardu. 1 juz Al-Quran versi Madinah Rasm Utsmani terdiri dari 20 halaman yang artinya keseluruhan berjumlah 600 halaman karena di dalam Al-Quran terdapat 30 juz. Jika bulan Ramadan berlangsung selama 30 hari, maka insya Allah kita bisa menghatamkannya sebanyak sekali di bulan Ramadan. Alhamdulillah juga sholat terdiri dari 5 waktu sehari. 20 halaman dibagi 5 sama dengan 4 halaman atau 2 lembar. Jadi dengan cara ini kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal sekali. Luangkan waktu 5-7 menit untuk membaca 2 lembar. Kalau itu kita bisa lakukan dengan istiqomah, maka setidaknya 1 kali khatam di bulan Ramadan bisa kita capai. Tips yang ketiga,
Kalau kita merasa sebagai orang yang sibuk, setiap selesai sholat kita kesulitan untuk meluangkan waktu 5-7 menit, maka setidaknya kita harus meluangkan waktu pada satu hari sekitar 30 menit setiap harinya untuk menyelesaikan satu juz. Entah itu setelah sahur, entah itu sebelum berbuka puasa, daripada waktu kita habiskan untuk ngabuburit ke tempat yang tidak jelas dan tidak menimbulkan manfaat, atau kemudian kita luangkan sebelum sholat tarawih atau setelah sholat tarawih 30 menit saja, maka insya Allah dengan tips yang ketiga kita bisa menyelesaikan Al-Quran minimal sekali di dalam bulan suci Ramadan. Tips yang keempat terkait dengan tips untuk kaum wanita. Jika engkau merasa sebagai seorang wanita, jangan lupa untuk memperhatikan tanggal perkiraan datangnya tamu bulanan atau tanggal menstruasi, karena hal tersebut bisa mengurangi jatah harimu dalam membaca Al-Quranul Karim. Penting bagi kita untuk mengetahui hal tersebut supaya kita bisa menabung berapa juz yang sekiranya harus kita tabung, supaya ketika datang tamu bulanan maka kita bisa menyelesaikan target kita dengan sebaik mungkin. Kemudian tips yang kelima yang terakhir, biasanya di awal-awal Ramadan seseorang akan bersemangat untuk melakukan berbagai amal kebaikan, termasuk diantaranya membaca Al-Quran. Maka tabunglah bacaan Al-Quran kita di awal puasa, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Apakah akan terjadi sakit, apakah akan terjadi melemahnya semangat, apakah ada kesibukan yang membuat kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Maka tabunglah. Kalau kita punya waktu, maka baca Al-Quran sebanyak mungkin yang bisa kita baca untuk menabung. Terutama di awal-awal puasa, di mana kaum muslimin masih semangat-semangatnya untuk melakukan kebaikan, dan biasanya semangat itu mulai mengendur di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan. Maka untuk bisa menghatamkan Al-Quran dengan baik, minimal sekali dalam sebulan, maka manfaatkanlah waktu di awal-awal puasa. Menabunglah sebanyak mungkin di hari-hari awal tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memperbaiki muamalah kita dengan Al-Quran, dan semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai sarana bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan diri kita. Rasul SAW pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi al-akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran, dan Allah juga akan menjatuhkan kedudukan seseorang, dan Allah akan menghinakan seseorang dengan Al-Quranul Karim.